Tersiarnya kabar pandemi COVID-19 di seluruh dunia membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terguncang, terutama dari sisi kesehatan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menyulap sebuah rusun megah menjadi rumah sakit darurat COVID-19 di Indonesia sejak 2020 lalu. Menyambung kabar Wisma Atlet segera ditutup sepenuhnya 31 Maret 2023 mendatang, Koordinator Humas Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Mintoro Sumego menceritakan bagaimana operasional Wisma Atlet sejak pertama kali COVID-19 mencuat. Halo Sobat PK, balik lagi bersama aku Nuriatun Hikmah, jurnalis Warta Kota. Kali ini sudah bersama saya Koordinator Humas dari RSDC Wisma Atlet, Bapak Sumego ya Pak ya. Halo, ya, selamat siang Pak. Mbak. Ya. Nah, menyusul kabar bahwasannya Wisma Atlet akan segera ditutup dan hanya menyisakan satu tower di tower 6 gitu ya. Saya mau ajak Bapak untuk flashback pada saat pertama kali pasien COVID masuk gitu ya. Bagaimana sebenarnya operasional menyulap dari rusun menjadi rumah sakit COVID-19 Pak? Ya, jadi Rumah Sakit Wisma Atlet ini berdiri 23 Maret 2020. Waktu itu memang kita diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mendirikan atau memberikan tempat isolasi terpadu bagi masyarakat. Dan Rumah Sakit Wisma Atlet inilah yang menjadi pilihan karena memang Rumah Sakit Wisma Atlet ini terdiri dari banyak tower, ada tower 1, 2, 3, 1 sampai dengan 7 tower. Akhirnya kita bukalah waktu itu di tower 3 kalau tidak salah untuk perawatan pertama, dan sampai perkembangannya akhirnya berubah untuk tower 1 itu untuk pengamanan, tower 2 untuk tempat tinggal relawan, tower 2 dan tower 3, tower 4, 5, 6, 7 itu adalah tempat perawatan pasien. Dalam perjalanannya kita cukup banyak mengalami naik turun ya. Pertama itu kita di bulan Maret itu kita sudah April 2020 itu pasien kita sudah ada 5.000. Waktu itu memang kita siapkan sekitar 6.000 tempat tidur, jadi 90%. Lalu Nataru bulan Februari 2021 kita naik lagi, dan yang paling tinggi pasien kita tertinggi itu ada di bulan Juni 2021, yaitu ketika negara kita dilanda oleh varian Delta ya, varian Delta. Pasien kita dari waktu itu sampai 7.167 dari 8.000 tempat tidur yang kita siapkan. Di situ pun banyak ya, kita banyak bantuan dari mana-mana. Jadi ketika itu kita sangat kekurangan oksigen, banyak dari bantuan dari kementerian, dari lembaga atau dari perorangan untuk oksigen itu. Terus relawan pun kita banyak, waktu itu sampai 3.000 relawan yang kita standby-kan. Lalu kita ada lagi penaikan itu sekitar 2022 di bulan Februari itu subvarian Omicron. Dan setelah itu bulan April maupun Mei itu kita mulai melandai lagi, sampai hari ini pasien kita tidak ada pasien lagi yang dirawat di Wisma Atlet. Dari situ pemerintah memerintahkan kita untuk mengoptimalisasi Wisma Atlet ini, yaitu kita siapkan di tower 6 saja, di mana tower 6 itu terdiri dari 1.651 tempat tidur. Di tower 6 ini nanti ada IGD, ada ICU, ada IMCU, ada HCU, yang jumlah tempat tidurnya ada 97 tempat tidur. Saat ini kita standby-kan relawan ada 214 relawan. Lalu pada saat varian Delta merebak gitu, kemudian juga banyak sekali kita melihat pasien itu banyak di selasar mengantri untuk sekedar mendapatkan tempat tidur. Ada nggak sih pada saat itu penambahan ruangan ICU, misalkan dari yang sebelumnya dijadikan IGD kemudian malah jadi dialihfungsikan jadi ICU? Ada nggak sih Pak? Jadi waktu penanganan COVID ini kita adalah disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi kondisi IGD sendiri waktu itu memang tidak 30 tempat tidur, tapi sejak ada Delta itu kita naikkan jumlahnya. Demikian juga dengan ICU dan IMCU dan HCU kita naikkan jumlahnya. Lalu alat-alat medis juga kita tambahkan, tempat tidur juga kita tambahkan. Waktu itu kita dapat bantuan dari Kementerian Keuangan kalau tidak salah itu 500 tempat tidur. Nah, kita standby-kan di ruang ICU memang untuk perawatan pasien. Jadi jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet ini cukup banyak ya. Jadi kalau di total itu hampir
131.195 orang yang pernah dirawat di sini. Jumlah relawan yang pernah ada membaktikan dirinya di Wisma Atlet itu lebih dari 16.000 orang dengan 5 orang pahlawan kita yang gugur ya di Wisma Atlet ini. Ada 5 yang karena COVID ya di waktu itu. Jadi ya cukup banyak ininya. Berarti Pak, skenario yang pada saat itu berlakukan gitu oleh Bapak sendiri gitu dan juga Wisma Atlet untuk menampung pasien itu dengan peralihan ruangan-ruangan ya Pak ya, dan Ya, juga betul. penambahan ya Pak ya. Lalu Pak, juga mau tanya Pak, selama Bapak menjadi seorang humas di sini, apalagi kepala humas, saya yakin pada saat varian COVID merebak itu banyak sekali omongan sana sini, orang yang tidak percaya, terus juga wah omongan lah gitu. Bagaimana perasaan dan juga kesan Bapak selama ini Pak? Ya, jadi kita selama bekerja di selama membaktikan diri di Wisma Atlet ini, kita sudah lillahi ta'ala lah istilahnya ya. Sudah, kalau orang lain mau bilang apa, bilang silahkan. Yang penting kami melaksanakan tugas ini dengan senang hati, rasa tanggung jawab, dengan sepenuh hati, karena kami merawat semua pasien. Kita bandingkan pernah di Wisma Atlet ini pasien masuk itu hampir sekitar 500 pasien satu hari. Satu hari 500 pasien itu kita kita memberikan pelayanan dengan baik saja. Dengan kalau dilihat ada orang yang tidak percaya ya biarkan saja. Tapi pada prinsipnya kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Terus relawan yang ada pun hampir tidak pernah pulang ya. Saya pun tidak pernah pulang. Mungkin kalau saya dari Wisma Atlet, kalau saya sih masih bisa. Karena saya waktu itu masih di Puskes TNI, masih boleh pulang. Itu setiap pulang kita PCR dulu. PCR negatif baru pulang. Nanti setelah pulang balik lagi PCR negatif baru kita bekerja lagi. Dan banyak juga relawan kita yang memang kena COVID, termasuk saya juga pernah COVID. Jadi pernah dirawat di Wisma Atlet ini juga, sekeluarga malahan itu. Jadi tapi tidak apa-apa, itu semua adalah bagian dari kehidupan kita. Yang jelas Wisma Atlet ini saya melihatnya sesuatu menjadi yang kekeluargaan, karena yang pertama adalah kita berangkat dari orang-orang yang berbeda ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, ada yang dari Papua segala, ada juga yang dari Gorontalo, dari Kupang, dari Mamuju, itu semua jadi bersatu. Terus ada juga dari TNI, ada TNI AU, AL, AD, terus dari polisi, semua jadi satu, dari kementerian, dari ID, semua bersatu. Nah itu kita akhirnya bekerja bersama-sama dengan satu SOP yang kita buat sama-sama. Oke, SOP yang dari Wisma Atlet ini yang dipakai. Itulah yang membuat kita jadi bersama saudara, kita bisa menyelesaikan badai COVID ini dengan baik kalau menurut saya. Mau tanya, pada saat Pak Sumego sendiri itu terpapar COVID sampai sekeluarga dibawa ke sini, apakah gejalanya sangat berat atau pada saat itu Bapak dirawat berapa lama, dan bagaimana nih kesannya asalnya jadi petugas terus Bapak sekarang jadi pasien gitu Pak? Ya karena banyak juga dari relawan yang kena, jadi kita sudah ini saja. Tidak apa-apa, kita waktu itu dengan gejala kita periksa terus PCR positif, lalu kita ke Tower 6 dirawat satu keluarga kita sama-sama sampai lebih kurang saya dirawat sekitar 15 hari. Waktu itu memang Delta itu panjang rawat inapnya, itu di atas 10 hari. Jadi 15 hari dirawat, terus kami dinyatakan negatif, baru kami pulang. Di sisi lain ketika saya dirawat, saya tetap memberikan informasi kepada masyarakat tentang yang ada di Wisma Atlet ini. Karena waktu itu sebagai humas ya tidak apa-apa, masyarakat juga tidak tahu, kita waktu itu lewat Zoom semuanya. Oke. Ya. Nah, kemudian ini Pak, ketika pada saat itu bagaimana pada saat Bapak bekerja gitu ya, dan bersama nakes-nakes yang lain, apakah ada pembinaan khusus Pak sebelum mereka merawat pasien COVID? Ya, jadi untuk di kita ini ada koordinator diklat, itu yang melaksanakan orientasi, terus yang melaksanakan pendidikan latihan kepada para relawan, baik nakes dan non-nakes sebelum dia terjun ke Wisma Atlet ini. Jadi itu semua sudah ada paketnya ya dari diklat yang memang memberikan memberikan pelajaran bagaimana merawat pasien COVID dengan gangguan nafas, dengan critical care, dengan comorbid, itu semua dan itu terus dilakukan sampai pasien sedikit pun kita diklat itu tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi saya yakin untuk relawan-relawan ini nanti ketika purna dia sudah punya kompetensi yang sangat mumpuni untuk merawat pasien COVID
di daerah lain. Jadi seperti itu, dia sudah punya ilmunya lah. Ya. Berarti Pak, nanti ketika mereka dipurna tugaskan di sini, apakah nanti mereka akan dapat tempat baru atau bagaimana Pak? Kalau itunya kita tidak sampai ke situ. Jadi mereka bisa membaktikan diri di bagian lain nantinya. Oke. Lalu untuk rusun ini Pak, kira-kira akan difungsikan sebagai apa Pak setelah Wisma Atlet nanti ditutup? Kami masih menunggu arahan pimpinan saja. Yang penting kami sudah melaksanakan menggunakan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat sebaik-baiknya. Lalu Pak, kemarin juga baru saja Presiden mencabut aturan PPKM gitu ya. Nah menurut Bapak sendiri apa sih pesan pada warga sendiri untuk terutama ketika setelah Presiden mencabut aturan PPKM gitu. Nah juga kan memang ini dengan perpanjangannya sampai 31 Maret ini kan dikarenakan juga untuk antisipasi adanya lonjakan COVID pada saat tahun baru. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat masyarakat Pak? Ya, jadi dengan melonggarkan PPKM itu sebetulnya masyarakat jadi lebih berat ya bebannya. Karena menurut saya karena masyarakat akan menjaga dirinya sendiri. Protokol kesehatan itu jatuhnya di dirinya sendiri. Kalau dulu ada PPKM masih diawasi oleh pemerintah. Sekarang lebih berat mungkin masyarakat. Jadi masyarakat harus lebih peduli dengan prokes, dengan masker, dengan menjaga jarak, dengan menghindari kerumunan, itu akan lebih berat lagi karena itu adanya kalau kita membagi COVID ini menjadi dua, adalah di bagian hulu dan di bagian hilir, maka PPKM atau masyarakat itu adalah di bagian hulu. Saya menyebutnya masyarakat itu adalah garda terdepan penanggulangan COVID karena kalau di hulunya bagus, maka di hilir kami ini di Wisma Atlet pasien akan turun. Oke. Pak mungkin terakhir Pak, jika misalkan Wisma Atlet ini adalah seorang yang bisa bicara gitu, Bapak mau ngomong apa Pak sama Wisma Atlet sebagai Bapak sudah lama nih tugas di sini Pak? Ya, Wisma Atlet ini kalau memang bisa bicara adalah Wisma Atlet ini hanya bisa memberikan itulah yang terbaik untuk masyarakat. Apa yang diberikan oleh kami di Wisma Atlet ini ya sudah sepenuh hati. Kami itu ndak istilahnya ya sudah mau diapakan kami ya sudah kami memberikan sepenuh hati. Itu terbukti sekali sampai sekarang pasien itu masih menghubungi kami ya. Jadi pasien yang sudah di kapan itu juga terima kasih, terus banyak juga bantuan dari pasien itu. Jadi ketika mungkin pernah ada hoaks yang mengatakan para relawan di Wisma Atlet itu nggak ada bajunya, tidak punya baju untuk ganti baju. Sebenarnya nggak punya, bukan nggak punya. Jadi pada awal-awal COVID itu kami sempat sih membakar baju yang kami pakai itu saking takutnya benar kita bakar. Terus ya akhirnya kita nggak punya baju. Tetapi itu nanti banyak relawan, ya banyak donasi yang mau donatur yang memberikan baju itu, baju bagus-bagus kalau menurut saya baju. Dan itu seperti itulah contoh-contohnya. Terus ada lagi kita oksigen kekurangan, ada bantuan, tempat tidur, ada gangguan. Jadi semua banyak bantuan. Kami lebih melihat bahwa melawan COVID ini secara militer lebih ke arah perang semesta. Jadi semua orang sudah terlibat untuk penanggulangan COVID dan ini sudah terlaksana. Kementerian terlibat, terus lembaga terlibat, swasta terlibat, semua terlibat. Lalu Pak, pernah nggak sih yang APD itu waktu itu kan sempat katanya ada beredar kabar katanya sampai pakai jas hujan. Di sini pernah juga Pak di Wisma Atlet? Ya, semua cara kita pakai APD itu supaya kita tidak tertular. Jadi apapun ya sudah kita pakai. Oh gitu ya Pak ya. Lalu Pak, mungkin terakhir Pak, harapan Bapak buat Wisma Atlet Pak? Jadi harapan kita yang pertama adalah untuk seluruh relawan yang pernah membaktikan dirinya di Wisma Atlet ini, mungkin masih di Wisma Atlet atau sudah di luar, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala kerjasama kita selama menangani pasien. Juga untuk para donatur, terima kasih donasinya kepada Wisma Atlet ini. Relawan yang sekarang masih ada, mari kita tetap membaktikan diri kita sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Lalu untuk masyarakat, tetap jangan abai protokol kesehatan, kita tetap protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan lebih sering dan menjaga jarak sesuai dengan apa yang berlaku saat ini. Oke, Pak, sebelum saya tutup Pak, ada satu lagi Pak. Saya kemarin kalau nggak salah itu mengutip kata-kata Bapak. Ada satu kutipan mungkin visi ya, salam kobra Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi kita menyebutnya bahwa yang ada di Wisma Atlet ini adalah kobra ya. Kobra itu adalah ular ya, ular yang berbisa. Itu dalam arti
banyak bisanya. Jadi kita banyak bisa melakukan apa-apanya, dalam arti bukan bisanya yang racunnya, tapi kita bisa melakukan apa-apa. Dan Kobra itu bagi kami sudah kelihatan sekali bahwa kita pantang pulang sebelum corona tumbang. Jadi ya itulah, kita sampai titik habis terakhir ya kita tetap ada di sini sampai betul-betul corona itu tumbang, kita tetap di sini. Dan sekarang corona sudah tumbang, berarti memang saatnya kita pulang Ya, semuanya ke rumah mudah-mudahan, masing-masing ya. dengan selamat. Ya. Pak Sumego, terima kasih banyak terima kasih, atas sama-sama. waktunya. Ya. Itu dia tadi Sobat WK semuanya, bincang-bincang kami bersama Koordinator Humas di Wisma Atlet. Sampai bertemu lagi di wawancara berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.